Seperti hari ini, ada yang mengatakan hari ini adalah awal Zulhijjah, ada yang menyocok-nyocokin dengan Saudi Arabia. Pemahaman-pemahaman ini harus kita buka. Ada yang pakai ru'yah, ada yang pakai hisab. Sebelum itu semua, Bapak Ibu insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan menjelaskan dulu sebagai umat pada hari ini, hari yang sangat mahal. Ma min ayyam al-amal salih fihi ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah, amal soleh di dalamnya. Amal soleh di dalamnya pada hari-hari 10. Ini mumpung saya dari awal yang ingatkan. Dan dari malam sudah diputuskan Kementerian Agama bahwa mulai dari malam setelah maghrib awal Zulhijjah, awal Zulhijjah. Maka nanti ketika 9 Zulhijjah itu kalau tidak salah jatuhnya pada hari Kamis. Sebentar saya lihat dulu. Subhanallah. Pada hari Kamis kita lihat insya Allah kita akan uh, sholat idnya hari Jumat insya Allah. Jadi hari 1 Zulhijjah yaitu 28 ini. 1 Zulhijjah sekarang. Kemudian 9 Zulhijjahnya hari Kamis 9 Juni. Berarti Idul Adhanya 10 Zulhijjah bertepatan pada hari Jumat. Ini yang harus saya terangkan adalah hari-hari ini mahalnya luar biasa. Banyak orang tidak tahu dan mengabaikan ini. Hari ini adalah 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah. Mahal. Amal soleh itu dahsyat. Dilipat gandakan dan nilainya tidak seperti hari-hari biasa. Sampai sahabat bertanya, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana kalau jihad di jalan Allah? Wala jihad fi sabilillah. Maka senjata jihad di jalan Allah itu kalah dengan amal soleh pada hari ini. Padahal jihad itu kan level tinggi. Subhanallah. Kecuali ada orang yang jiwanya, hartanya semua di jalan Allah. Dia berperang, walau menyatu bilu usia. Tidak ada satupun yang kembali. Maksudnya nyawanya habis, perangkatnya habis, hartanya habis, semuanya habis. Tidak tersisa. Baru bisa menagih amal soleh hari-hari ini. Maka itu hari-hari itu mahalnya luar biasa. Upayakan kita banyak berzikir. Hari-hari ini mahal, sangat mahal. Maka saya ingin sekali di amal ibadah apa saja. Orang haji dan umroh pada hari-hari ini. Dan Zulhijjah itu bagian daripada al-Masyhurul Hurum. Bulan-bulan suci. Yang 4. Bulan suci 4, 11, 12, 1, 7. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Zulhijjah titik klimaks daripada sunnah hasan. Bulan-bulan haji. Jadi ada titik itu. Maka ini dahsyat. Orang yang haji umrah dihapuskan dosa-dosa. Nah, kita banyak beristighfar pada hari-hari ini. Salat taubat. Kemudian kita banyak bertahmid. Allah, Allah, dengan akhirat. La ilaha illallah. Dari 1 Zulhijjah, bukan hanya malam itu doang. Nanti jatuh malam itu malam Jumat. Jadi pas hari Id, 10 Zulhijjah itu pas hari Jumat. Bagi yang sudah sholat Id
pagi hari, tidak wajib sholat dulu buat nanti pada hari. Apakah puasa? Kita dianjurkan banyak puasa. Satu Zulhijjah, dua Zulhijjah, tiga Zulhijjah terus. Kalau bisa. Minimal ada 9 Zulhijjah. Yaitu hari Kamis. Hari pas tanggal 5 Juni. Pas tanggal 5 Juni. Subhanallah. Subhanallah. Inilah yang penting sekali. Jangan sampai kita mengabaikan amal-amal ibadah pada hari-hari Natal. Jadi jangan sampai kita meninggalkan 9 Zulhijjah. Karena ketika kita puasa 9 Zulhijjah, 2 tahun dosa kita dihapuskan. Subhanallah, 2 tahun dosa kita dihapuskan. Oleh karenanya, please ingat bahwa hari ini mahalnya luar biasa. Maka dari tadi malam terus sampai malam takbiran malam seterusnya itu sebagai ulama lebih afdal daripada lagi itu bukan. Kalau dari mana Al-Quran? Wal fajri wa layalin ashr. Allah SWT bersumpah demi waktu fajar dan malam-malam 10. Ini yang harus digarisbawahi. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita mengabaikan. Kalau pada tiga di antara 1 sampai 10 ini. Jadi ketika itu bukan hanya malam, pagi, siang, sore, malam, tapi ketika saya melayani hasyim pada malam yang 10 berarti malam. Malam. Ambil apa? Selain berzikir, sholat sunnah ditinggalkan. Jangan sampai lepas sholat sunnah yang 12 rakaat. Yang hampir diwajibkan 12 rakaat. Itu sebelum sholat subuh. Tadi kita baru. Nanti sebelum sholat subuh 4 rakaat. 4 rakaat. Nanti sebelum sholat zuhur sudah 6 dua subuh. Kemudian 4 zuhur. Kemudian sudah 6. Setelahnya 6 juga 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. 6. Jangan lepas itu. Kalau kita tidak lepas itu, Masya Allah, Anda mendapatkan janji besar diberikan satu rumah di surga. Rumah bangun jalan 70 tahun kita jalankan. Jalan berujung-ujung. Masya Allah. Jadi itu jangan lepas sholat 12 rakaat. Belum lagi belum lagi tahajud. Witirnya jangan lepas. Kalau bisa sholat tasbih setiap hari, jangan lepas sholat tasbih. 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah terus sampai 10 Zulhijjah. Ditingkatkan ibadah. Begitu juga sini amal ibadah kita bersedekah. Jangan hanya ibadah itu hanya usaha individual vertikal, tapi kesalahan sosial dari horizontal. Bantu orang, bebaskan hutang, putihkan, pahala masing. Wanita sudah bukan dapat dikutuk tak. Orang putihkan itu lebih baik kalau kalian mengetahui kurang. Ada orang susah, berikan makan. Kalau ada istilah Jumat berkah di Indonesia ada fenomena baru yaitu Jumat berkah. Nah ini setiap kali 1 Zulhijjah sedekah sebanyak-banyaknya ini awal sholat. Jangan-jangan ini Zulhijjah yang terakhir dalam hidup kita. Jangan-jangan itu Zulhijjah yang terakhir dalam hidup kita. Oleh karenanya kita mencoba untuk mengoptimalkan. Ini pokoknya masih belum masuk ini. Ya, amal-amal ibadah apa lagi? Subhanallah. Karena amal ibadah yang dahsyat itu juga urusannya dengan orang lain, bukan
Tadi kan hadisnya tidak ada tandingannya amal soleh pada hari ini. Hanya karena ini amal yang sangat dicintai. Oh, kalau kita lihat teks, habib nasrullah, anfa'ulinas, manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia. Habib nas. Wahai amin ya Allah, idkhal seluruh dosa sangat cinta dan senang banget dibalik, jangan sampai nyusahin orang. Oh, bikin gampang sampai hal yang kecil, penghargaan itu jangan sembarangan gampang. Ini amal soleh sehari-hari ini malaskan. Wah, luar biasa. Para ibu-ibu jangan dulu sangat dulu banyak program, banyak mencemara. Terus kita tinggalkan, bikin pemanasan senang. Ada istilah sekarang jago, jangan dibelai. Jadi kering rumah tangga ini. Hal ini bentar-bentar, gimana ceritanya? Tidak mendapatkan perbuatan di nasib dunia, hasan maksud, hasan maksud ada. Bagi orang yang menyumbangkan hewan kurban sejak kami malam, itu tidak lagi motong bulu dan motong rambut. Motong bulu dan motong rambut ini nanti ketika hewan kurban yang sudah disembelih. Ini baru punya uang, tapi belum hewan kurban, please. Ada apa sangat rugi besar luar biasa. Nah, sekarang bahasa karena tidak masuk ke orang yang dicinta Allah, tidak masuk ke orang-orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah pun mengejar ibarat sunnah. Wala yazal yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibbahu. Dan hamba pun terus mendekatkan dirinya kepada aku dengan ibadah sunnah, sehingga aku mencintainya. Maka ibadah sunnah itu proses penyeleksian siapa yang benar-benar cinta. Jangan yang penting wajib tidak kita kejar ya. Bahwa itu cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan. Nanti kita berzikir sampai 13 Zulhijjah sore hari tasyrik. Jadi sudah saya jelaskan hari ini mahalnya luar biasa. Di hari ini banyak sedekah, tolong karena saking dahsyatnya ini Rasulullah sangat-sangat mencintai hamba. Maka itu mudah-mudahan kita ini sebagai mukadimah. Baik, Bapak Ibu, ini saya bukan yang pertama kali di sini, tapi memang jarang ngisi di sini. Jarang ngisi di sini, bukan pertama kali, tapi jarang saya ngisi di sini. Di sini saya mendapatkan tambahan untuk menerangkan fikih. Nah, ini adalah disiplin ilmu saya juga, waktu saya di Al-Azhar. Dan saya akan mengajarkan fikih mufassal, perbandingan masalah. Mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Perbedaan mazhab saya akan menerangkan. Dan pada hari ini kita sebagai mukadimah kita akan membahas tentang fikih itu apa. Karena jangan sampai kita merasa paling benar yang lain salah, salah benar. Ini mencoba bahkan surga. Ini bahaya sekali. Inilah yang kita harus jelaskan. Nah, saya mengajarkan pakai buku. Ini pakai buku. Oke, saya pegang ini para dulu. Tapi nanti kalau Bapak Ibu bisa beli bukunya, sudah ditranslate ke 38 bahasa di dunia. Yaitu Fikih Sunnah, karya Said Sabiq. Fikih Sunnah, karya Said Sabiq. Ini buku kecil, hanya segini. Kecil hanya segini, ya segini. Ada 5 jilid. Ada lagi yang Fikul Islam wa Ilatuhu agak besar, 10 jilid, 10 jilid. Itu karya Profesor Dr. Zuhaili juga
Mudah-mudahan saya bisa mengajarkan ini semua, begini semua, lembar-lembar. Tapi tidak semua orang senang dengan kajian fikih. Tapi tidak apa kita mencoba untuk mengajarkan fikih supaya jemaah-jemaah mempunyai wawasan. Jadi paling tidak ada nanti yang mau betul-betul mau belajar, beli buku kita di Google fikih sunnah karya Sahih dan Sahabi. Jangan sampai kita ribut masalah-masalah kecil. Baik, sekarang sebagai mukadimah saya akan menjelaskan hukum-hukum Islam pada dasarnya adalah Islam itu bersifat satu. Jadi aturan Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi orang yang ada jelas. Jadi dulu orang Kristen Koptik itu dibantai. Jadi dulu orang Kristen Timur, orang itu termasuk sebarang membunuh Kristen Timur itu orang Koptik. Orang Kristen itu dibuang di dunia masyarakat umat Islam. Orang kayak gini pun Yahudi Kristen itu diprotek oleh umat Islam. Jadi mereka mendapatkan kedamaian dengan orang Islam. Mereka dapat dengan ketika Islam jaya. Subhan. Tidak ada kezaliman para bangsa Islam rahmatan lil alamin. Subhanallah. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira. Dan kami tidak mengusulkan itu Muhammad SAW kecuali untuk seluruh manusia. Kafatan lin-nas. Qul ya ayyuhan-nas inni rasulullah ilaikum jami'an الذي له السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Hai manusia, sungguh Allah adalah utusan Allah untuk kalian semua. Jadi risalah Islam bukan hanya untuk orang Islam. Subhanallah. Yang kedua, Islam itu komprehensif. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Jangan Islam urusan soal doang, tapi urusan semua itu termasuk ekonomi, termasuk politik. Di Indonesia ada berbicara politik di musim Islam identitas, gitu kan? Semua ini maksudnya apa? Politik identitas apa? Ada istilah politik identitas. Itu maksudnya pendidikan Islam, bukan bahasa politik kira-kira. Di dunia ini tidak ada konsep perubahan kecuali dari Islam. Mana ada bank Katolik, bank Protestan ada. Subhanallah. Citibank pun bikin syariah. Subhanallah. Jadi bahasa Islam ini luar biasa. Kita membahasnya dari urusan negara urusan cara urusan bersih-bersih, sampai urusan politik yang ngomong, urusan pidana di Indonesia tidak ada agama Islam. Urusan Islam hanya urusan kami loh, nikah, akad nikah, wah, hibah, makan. Jadi setelah berlalu dan urusan negara. Pada ajaran Islam tahun depan, mereka seluruhnya ya, bahkan cara tidur kita, bahkan cara berpakaian, semua diatur pasal. Itulah konsep uluhiyah. Uluhiyah. Itulah konsep sang pencipta langit dan bumi serta sisi. Ajaran Islam itu tidak menggulingkan dan mudah. Nah, yang penting. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ayat yang lain, la yukallifu nafsan illa ma ataha. Jadi semua itu yuridu Allahu al-yusra wa la yuridu al-usra. Dan tidak ingin susah, tidak kuat. Jadi Islam itu memudahkan. Ya, inna hadza din Rasulullah bersabda, mesti agama ini, agama Islam ini mudah. Hadis kan yang sok berfas
Kalau kamu yang harus begini, yang sakit begini tidak akan mau masih mengatakan perempuan dong. Tapi jadi jangan dipersulit. Tentu dalam sisi yang aja ini harus menentukan itu semua. Juga jangan sampai kita dipersulit. Ahabnya Allah al-Halim al-Hanafin as-Sam'a. Kamu juga sangat mencintai pemahaman agama yang lurus dan memudahkan. Kadang-kadang kita gampang banget untuk orang sesat. Seakan-akan sih paling paling benar. Kemudian di dalam Islam kalau dalam zaman Islam itu kan mau dua zaman dan tempat untuk serta apalagi yang Islam ini ada perubahan-perubahan dalam masalah-masalah seluruh masalah-masalah cabang pasti yang konteksnya. Subhanallah. Tujuan daripada ajaran Rasulullah adalah jangan hifzul diri, menjaga agama, hifzul nafs, menjaga jiwa, hifzul akal, menjaga hifzul nasab, menjaga turun, hifzul mal, menjaga harta. Ini jelas. Maka itu semua yang berbahaya di hadapan Islam. Semua yang membahayakan di hadapan Islam. Jadi ini logik ajaran Islam betul logik sangat logik. Sekarang tujuan daripada ajaran agama Islam itu untuk memuliakan manusia. Waktu itu maupun sini wahada pada beberapa kalangan secara fikih besar satu kita ini ciptakan sebagai cipta karena tadi dan kami telah memuliakan manusia ini apa subhanallah dan Allah pun memiliki anak kita dari ajaran Islam. Apapun yang dikatakan Rasulullah SAW itu adalah nyuruh dari Allah. Lalu, baik. Di dalam fikih, tidak perlu kita membahas hal yang belum terjadi, apalagi yang mustahil terjadi. Yang realistis saja, secara faktual seperti apa. Kemudian jangan dipersulit. Di sini disebutkan jangan satu soal belum saya jangan banyak bertanya secara detail sehingga ada kesulitan akan memudahkan dan mengambil ajaran agama. Jauhkanlah perbedaan pendapat yang menyebabkan kita berpecah. Wa inna Allah SWT berfirman kita ini harus bersatu itu makin satu. Tersebut alhamdulillah berpegang teguhlah Anda dengan ayat Allah dan jangan saling berpecah belah. Masalah itu dan tidak berurusan sekarang ini urusan sekarang. Oke, masjid ini tidak perlu apa Anda kalau untuk ikut langsung di dalam masjid ini saya nggak sebelum ke masjid ini dilarang nggak dilarang. Apalagi hari-hari seperti itu yang dibawa naik turun dan zina. Rasul itu sebenarnya Rasul. Itu sekarang Rasul. Ada orang yang kita jadi ini memang ada subjektivitas ini. Tapi pendekatan subjektivitas saya ini berarti tidak ada satu dalil yang mengatakan khusus. Maka itu hari ini kita mencoba ke depan menerangkan objektivitas ilmiah, bukan pendekatan subjektivitas ilmiah. Objektivitas ilmiah Anda harus menjelaskan di sana ada yang menunjukkan pakai kuliah. Bukan masalah pesona juga. Jangan mereka Anda salah pun dan kita tidak salah pun. Kita ini semua salah pun menuju ulama salah urusan ulama. Subhan. Ini ya level itu semua yang dianggap salah. Gitu kan. Subhanallah, walaupun الذين كفروا من بعد ما جاءهم البينات ولا يدركون ما أنهم jangan seperti orang terdahulu ini jangan asal yang amal lebih. Wanita nazar usia yang pun tidak maksud karena fikir itu
Ada nggak yang mengatakan dulu, jangan menuntut sebut dari banyak ditinggalkan ini yang berbahaya jadi perpecahan. Perpecahan juga selalu berpecahan seperti ini. Subhanallah, cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ini fanatik soal pada satu pendapat. Ia adalah pendapat Allah yang jangan sampai benar. Subhanallah. Ini bukan berarti saya mengatakan Islam liberal semua liberal, baik juga ini juga sama. Kita harus berserah kepada Allah. Tapi sedang masalah fikih, al-fikih adalah al-faham, faham, pemahaman, pemahaman dari teks-teks Al-Quran dan hadis dipahami. Dapat ulama dan barulah berbeda setelah memahami dari Al-Quran dan hadis itu pemahaman. Nah, pemahaman ini berbeda-beda pendapatnya. Pendapat seperti ini, pendapat ini, seperti ini. Beda-beda pendapat selama masih di dalam itu kita sedang informasi. Subhanallah. Ini penting sekali. Maka jangan sampai ada fanatisme. Subhanallah. Hilang dengan itu. Jadi baru menggunakan fatwa dalam bahasa ini benar. Imam begini benar. Ini kita fanatisme. Sampai Imam Malik pun menolak untuk dijadikan dengan kita muafak muslim ini sebagai orang muslim itu manusia jahat. Itu beda pendapat yang biasa. Nah sekarang ada ahli sekarang yang Islam gampang sekali menyalahkan. Ya itu masalah dulu ya. Ya, apalagi kita bikin video-video. Sekarang fikih sangat sering harus dilihat bagaimana dalam undang yang ini paling paham dampaknya sudah terang apa yang salah itu tidak disunahkan yang ini yang benar. Nah ini salah yang benar dari yang benar dari masalah ini yang sunnah tidak ini kalau Nabi itu sunnah masa ini tidak ini terus ngikutin Nabi itu sunnah anda adalah tidak ini ya harus kita paham. Dulu saya belajar ya dari pondok pesantren belajar fikih masih klasik terus keluar dari sebelum ya pondok pesantren fikih syafi'i keluar saya dikirim oleh organisasi konferensi Islam belajar di situ dulu sih semua tidak bisa begini bulan kita manusia selalu begini ada kira-kira mau ada bisa 50 juta ada kira-kira semua begini ada kira-kira semua rasa kita ini manusia itu semuanya tidak ikut sunnah Nabi ada yang ikut sunnah Nabi jadi tidak ikut Allah udah kayak apa suka apa itu bagus walaupun isinya beda-beda mana ada nama gitu subhanallah nama apa itu bagus isinya jangan sampai ada masalah saya itu lama terdahulu seakan kita tidak berlama terdahulu subhanallah ini yang harus kita kawasan kita maka membuka sembilan pendekatan kecil kita coba kecil yaitu figur sudah karya sesat kok belum susah ini yang besar susah itu di kampus kita coba untuk belajar perbedaan pendapat yang biasa jangan sampai hawa nafsu kita bukan pada ilmu buta gitu kan sini dibahas bagaimana kita mendoi taklid ulama yang lebih pokoknya. Saya kasih gambaran yang mudah saja, paham mudah. Ketika kita beribadah, ingat pendapat ulama itu banyak dan mereka ulama salafus saleh.
Jangan mendapat Anda ingin saya salafi yang tidak ikut salah. Kita ini untuk setiap suku itu juga ikut mendapat salah. Ini penting bagi kita semua. Jangan dipahami seakan ada paling benar yang akan salah. Salah. Ini perbedaan pendapat hal yang biasa dengan di dalam ini buku kecil, mas buku kecil kan. Nanti kita lihat banyak orang yang dapat yang lain. Anda mesti paham coba. Anda perhatikan cara sholat berbeda dengan kita. Apalagi itu sudah salah semua. Anda jangan merasa benar. Di Masjidil Haram itu yang sangat sangat tinggi. Jadi kalau Anda lihat orang bilang Allah Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin wa bismillah. Enggak ada waktu, ada waktu istirahat. Allah nah kita terus sama. Nah, ini ada kemarin juga ceramah di channel dia di TikTok. Orang sholat apa witir itu kan apa ganjil, ini malah tidak ganjil, harus satu, harus kan tiga. Ini lagi, ini Ustaz juga ngomong. Saya bilang, Anda harus baca buku yang mana. Jangan dulu ikutan karena bisa ikutan. Dia baca buku. Subhanallah. Aku lihat ini saja kalau ada soal ini plus dua setengah bisa. Jadi jangan bisa masak ini. Dia ngomong, saya ikut cara di TikTok. Tapi bilang aja dari TikTok apa? Dan kalau zaman sekarang banyak macam belajar betul-betul belajar jalannya dari TikTok, nggak cukup dari TikTok. Jadi balik lagi tadi, bagaimana kita bisa memahami apa dapat pendapat ulama yang banyak. Karena apa ini hanya pemahaman nanti kita itu kita menyembelih hewan kurban dan ini ada simpan ada dari dia. Kalau ada simpan ada simpan dari dilarang ada simpan dari haram. Saudara-saudara jangan masukin kulkas. Akan kenapa? Ketika itu masih banyak orang ini dan kami daging sapi itu masih banyak. Ada hadis ini. Tapi Rasulullah mengibarkan berbeda. Korea bisa sekarang kalau bisa simpan tidak mengira iman. Nabi perintah bukan perintah kita ada henti sebelah iman. Kalau lihat kan sebenarnya teksnya. Kalau saya malah mengatakan yang kita sahabat kita dulu jangan tinggal dari ini hadisnya selesai. Soal mau berbeda, kondisi berbeda. Semua orang simpan dan bisa sekarang. Kalau kita nggak ada, semua itu kenapa? Karena masih banyak orang tidak mendapatkan dan orang belum masih banyak orang disimpan. Nah sekarang sudah berada supaya besok-besok saya kita tidak hadir ketika Rasulullah mengatakan dari roha. Tapi simpan itu banyak ini belum. Semua apa sebenarnya saya belum langsung di sini tidak boleh sini yang satu saya dengar disuruh sini sama ketika orang itu diundang dalam tidak itu saya sholat dalam kami itu juga sholat untuk makan dulu tapi apakah yang tinggal terus mengalih tidak subhanallah itu yang harus kita paham. Ini contoh adalah ini seperti
Nanti saya kasih contoh. Allah itu sunnah begini, saya begini, salah. Kalau begini ada dalilnya, ini ada sujud juga begitu. Ada tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ini harus ada dulu. Ini dulu. Subhanallah. Betul ada seperti ini. Tapi dari yang lain ada yang dulu. Ini kita butuh memuaskan sama dari sini. Ini Allah sujud Allah. Hal seperti ini saya ini kalau ada dari yang sujud ke atas untuk jalan masih bawah saya video yang saya tidak ada ada yang mengatakan atau belum yang mengatakan itu apa masa kita ini mana kita satu Perbuatan juga yang salah ini juga salah bukan salah ini salah istilah astagfirullah الذي لا يمكن كلمات مجنون يا الله فذكر عليه Abu sama-sama tidak. Karena kita astagfirullah, dia pakai Allah ilaha illallah mulai. Aku kan bisa dalam itu bisa. Apa itu yang disebut dengan saya ini memang harus ada ini harus lagi. Jangan sampai itu masalah-masalah kecil, masalah-masalah negara, itu sih kita tidak perhatikan. Ini masalah kecil. Bapak-bapak ibu, pada kita baca dulu kita Al-Fatihah, buat susulan yang sudah wafat. Tidak ada alfanya, tidak boleh menjadi bacaan untuk nasional wafat. Subhanallah. Jika ada pusat ngomong gitu ya kita hormati lah. Tapi saya tanya apa pusat itu lebih kita daripada kita itu menambah pimpinan masa depan yang membuatkan bacaan kita untuk dia ada orang sudah kita akan mendahulukan masa besarnya. Saya tanya itu, subhanallah, kalau Quran, subhanallah. Apakah boleh? Sampai apa sebab harusnya menerangkan secara objektivitas dirinya. Jangan subjektivitas ini. Subjektivitas tidak sampai haram. Tidak. Berarti tidak. Dulu itu yang harus kita jelaskan. Kalau jangan siapa ini tidak ada. Saya baca. Pendapat masyarakat Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan sampai fakir yang dilakukan kepada saya ini soal yang dibaca Al-Quran selesai saya selesai ila sudah ya Allah subhanahu yang membaca dua ini Quran mungkin dari ulama dan dalam kitab ini yang kita kalau Nabi Muhammad ya ini saya berdoa baik sudah wafat mendapatkan pahala dari segala perbuatan yang baik ini dosa sebuah sih karena teks dalil yang menguatkan hal itu. لأن المسلمين يجتمعون في المسجد يحضرون فيهمون لأولادهم من غير تكليف فقد سماع ليس فتن ولما ulama berdahulu berdoa membaca
kan tidak ada pahala itu yang sudah wafat tanpa ada satu yang bawahnya sekarang nanti mana oh ini seperti ini semua bagaimana yang sudah terjadi إلى الموت يشهدون أن لا يجوز الغار على bersyarat jangan sampai ada baca Al-Quran cari duit itu nggak boleh kita duduk lagi ini bakal benar subhan jadi harus secara objektif kalau itu lagi negara besar Maria Maria الشارع بوصول الفائدة الصلاة لو وصول سائر العبادات الغيرية وصول صلاة الصوم لو وصول سائر العبادات البدنية أكبر بوصول بعد الحج أكبر إلى الغيرية والبدنية فالعمل ثلاثة فائدة نسبة الخلاف apakah Ibnu Qayyim ada bagaimana evaluasi saleh karena kita sudah jalan jalannya caranya ini contoh baik Bapak Ibu cinta Allah SWT saya rasa ini saja dulu mudah-mudahan kita ke depan bisa belajar fikih lebih dalam lagi jadi insya Allah kita akan bahas dari hal yang sederhana tapi memang tidak semuanya senang membahas fikih karena masalah hukum. Maka itu nanti kita membahas fikih khusus kajian dan insya Allah saya akan ini mengambilnya dalam fikih sunnah karya saya beberapa sudah saya jelaskan di mesin-mesin dari tohar, sholat, puasa, terus berapa bulan begini. Jadi ini yang harus kita buka wawasan kita tentang fikih. Fikih itu memahami perbedaan hal yang biasa. Ya, mudah-mudahan dan ada pertanyaan dari Bapak Ibu silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, apa itu setiap sunatan kita dan sampai itu kita bisa ditiba untuk melaksanakan. Kaitan dengan kunut itu memang Rasulullah pernah mengajarkan tubuh itu kunut. Apakah salah kalau kunut itu kita baca setiap sunnah? Karena sunnah-sunnah yang ada itu boleh bilang kita memiliki ada dalam arti ini ada sunnah yang ada itu. Apakah sunnah itu ada pembatasan ataukah sebagaimana kunut ini menjadi diri masalah ini? Apa Rasulullah pernah melakukan? Apakah salah kita melakukan itu setiap sholat subuh? Yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ini saya bukan pendapat saya, pendapat dari mazhab Syafi'i itu membolehkan bahkan menunjukkan. Maka itu ketika dilakukan Rasulullah SAW dalam Rasulullah dijadikan sunnah, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan waktu. Terus di sini lah perbedaan pendapat. Jadi pendapat itu boleh dari kalau Imam Syafi'i saya saat ini mesin ini berada, saya masuk mesin orang tidak betul semua DKM semua itu saya tidak pakai uang. Tapi kalau ada mesin tak bisa kan uang. Ada mesin yang dari dulu sangat serai uang, kita pakai uang. Baik kan? Itu dalam orang-orang dari dulu. Soal kalau saya mau tentang uang, dari hadis yang jelas ada. Maka itu berkata Syafi'i kalau sudah kejadian bersusun dan kita untuk sedang menjalankan dan melanjutkan dalam Syafi'iyah itu bisa titik perbedaan. Saham. Maka itu ada sunnah yang dia konteksnya tadi. Bahwa masih banyak orang berarti itu gitu kan. Itu kan kita kan. Pemahaman teks itu apa? Bapak lebih cukup ada satu kali wangi setelah
Akhirnya orang jarang memeriksa itu. Ada di WA dulu, video-video itu juga. Semua saya bawa punya istri, sudah istri semua. Jadi aku ini yang tahu cukup satu kami satu dan itu sampai sekarang masih ada di sekolah kelas. Akhirnya yang biasa saat kalau itu saat kami kota habisnya itu dia itu ustaz mau. Kenapa ustaz itu tidak menceritakan usaha ini habis itu. Sekarang cari ambil dokter lagi ini. Saran dokter sulit-sulit harus dan kita mencoba seorang tak ini jadi tidak bisa ini. Kalau ada orang besar, subhanallah. Ini harus kita pahami bahwa melihat konteks, maka fikih itu penting kita paham. Dan sekarang banyak sekali dengan kopi, Anda harus berpikir ada pendapat yang lain. Nah, itu jangan hanya satu tentang jangan nanti yang hari Jumat dikasih itu mesti dulu kita mencoba anda tidak bisa itu habis ini dari begitu kalau sudah ini tidak lagi tujuh itu kan asal masalahnya apa beda itu tidak salah sama. Pertanyaan saya, kalau posisi di mana saat itu masalah. Kalau nggak cuma kan nggak masalah kalau kita tinggi. Kenapa ada yang bagi yang benar bagi sudah selama ini yang bertekanan cuma tidak berusaha. Cuma tekanan saya kalau cuma dalam sini itu akomodir yang wujud karena dari lewat tapi bagian belum seperti saya kira habis hasil begini bukan bohong bukan soal bohong terus saya wajib sholat cuma terus saya ke masjid mana diskusi dengan gimana jawab kita harus sebenarnya ini sebuah pembahasan yang harus kita buka sehingga kita yang biasa. Ya. Ada lagi. Kalau kedua-duanya kerjaan. Saya kata, ada masalah. Oke, karena waktu kita berkenal dengan subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sudah ngikutin. Mohon maaf